Di umur berapa Hari sudah bisa marah? Oh, dari kecil pasti. Umur berapa kira-kira? 3 tahun atau 4 tahun? Ya 3 tahun lah, 2 tahun lah sebenarnya. Udah mulai kalau dikasih pasti kan nangis, kan udah marah bisa ya. marah. Ya. Anggap aja dah 3 tahun. 3 tahun. Jadi 31 dikurangi 3 tahun berarti 28 tahun. 28 tahun. Jadi ketika Hari udah tahu ilmu ini, selama 28 tahun Hari ini memendam api di dalam diri tanpa disadari. Coba Ari ingat sekarang umurnya berapa? Umur saya sekarang hampir 31. Menuju 31. Di umur berapa Hari sudah bisa marah? Oh, dari kecil pasti. Umur berapa kira-kira? 3 tahun atau 4 tahun? Ya 3 tahun lah, 2 tahun lah sebenarnya. Udah mulai kalau dikasih pasti kan nangis, kan udah marah bisa ya. marah. Ya. Anggap aja dah 3 tahun. 3 tahun. Jadi 31 dikurangi 3 tahun berarti 28 tahun. 28 tahun. Jadi ketika Hari udah tahu ilmu ini, selama 28 tahun Hari ini memendam api di dalam diri tanpa disadari. Inilah yang dinamakan mental block. Nah, mental block inilah yang kita harus kita hapus dengan belajar memahami tentang unsur tanah ini gitu. Ketika kita marah, ego, benci, dendam, otomatis uang yang kita dapatkan itu akan cepat habis karena unsur api itu sifatnya membakar. Dan ketika kita marah, di sini akan terbentuk suatu hormon ya, ego marah ini akan terbentuk suatu hormon, yaitu hormon kortisol dan hormon norepinefrin. Ini agak susah nih menjelaskan hormon ini. Hormon inilah yang tercipta ketika kita marah, dan karena rasa dendam yang berlarut-larut yang udah kita bawa sejak umur 3 tahun terus tersimpan di otak kita, memori kita ini yang membuat kita kembali belenggu, terbelenggu. Ketika kita memahami unsur tanah ini, kita belajar kebaikan. Dengan kita melakukan kerja, dan kembali kalau menurut versi Tarot Bali ini, kerja atau usaha ini hanya 20%, media turunnya uang gitu. Saya pun di Tarot Bali ini tanpa bekerja pun, kalau kita memahami konsep fisika kuantum ini, kita akan selalu didatangin uang. Contohnya seperti apa? Yang simpel lah, kaum rebahan. Dia pernah bahas sama Dede, itu kaum rebahan ketika dia kondisinya dia nyaman, bahagia, damai, dia rebahan, tiba-tiba ada tamu, ada temennya datang atau bapaknya datang gitu. Deh, minta tolong dong beliin rokok. Ini uangnya 100.000, kembaliannya buat kamu dah. Kan tetap walaupun kita tidak bekerja atau tidak memiliki usaha, pasti kita akan didatangin uang. Atau yang lebih ekstrem juga udah banyak, ada contoh kasus tiba-tiba dimintain tolong carikan aku tanah. Oh, pokoknya kita ringan tangan ya.
ya ringan tangan. Kalau nanti rebahan kita tuh malas. Iya. Rebahan itu ya kontaknya santai, relax, nggak ngedumel gitu. Iya. Kalau kita rebahan mangkel, benci, dendam, Orang bohong gitu. malas ya otomatis ya jauh. Tapi kalau kita rebahan santai, tenang, relax, pasti kita akan didatangi rezeki itu ya. rezeki ini. Karena di dalam otak ini kita ini karena sudah seperti hari ini sudah berapa tahun tuh 29 Ya. 9 tahun menyimpan api di Jadi dalam diri ini. Ada suatu bisa dibilang hormon ya di sini. Hormon ini amigdala. ya adalah itu ya. Amigdala ini udah seperti konsep kemarin, Ya. sengkuni Dalam diri ya. dalam diri dan juga ada Krishna di dalam diri ini. Karena itulah kita kurang paham, dominan dah sengkuni ini, amigdala ini. Nggak mungkin kamu dapat uang karena mental block itu dah. Makanya dengan kebaikan ini, cinta kasih ini, muncullah amigdala Krishna ini yang akan meyakinkan kita itu dengan janji Tuhan kalau kita melakukan amal kebaikan, pasti kita akan diberikan apapun yang kita inginkan, Diberikan kemudahan. diberikan kemudahan. Tuh. Nah sekarang gimana kita cara melatih ego kita, frekuensi kita tetap stabil dengan karma baik itu, dengan Memangkas mental block mengangkat tetap yang sudah bertahun-tahun ya. hidup di dalam tubuh kita, seperti hari 28 tahun Ya 20 tahun. 9 tahun membawa amarah, kebencian di dalam hidup. Nah, cara yang paling mudah itu ya dengan cara mendengarkan musik yang frekuensinya tinggi. Contohnya musik apa yang frekuensinya tinggi kan? Musik relaksasi yang frekuensinya tinggi itu ketika kita senang mendengarkannya, enak didengar. Itulah musik relaksasi yang frekuensinya tinggi. Dan hanya dengan kita duduk, tidak perlu fokus ya, duduk tegak, lurus, dan secara otomatis cakra kundalini kita ini akan aktif ketika kita tegak. Cakra kundalini kita aktif, dan khususnya bagi kita cowok, bonusnya kita akan six pack. Nah, kita akan hari ini kan lebih langsing ya. Ketika disiplin menerapkan konsep mendengarkan musik relaksasi ini dengan duduk tegak, relax, fokus pendengaran di musik, ikuti alunan musiknya, tidak usah membayangkan pikiran, tidak usah memusatkan pikiran, hanya duduk tegak mendengarkan musik. Jadi fungsi musik ini merubah kondisi otak kita dari beta yang sifatnya marah, malas, dengki, dirubah Jadi apa? menjadi alfa. Dan kebetulan Sugi Tarot Bali juga sudah 2 musik yang buat ya di konten, nanti linknya bisa cek di deskripsi ya, saya siapkan, nanti tinggal diklik aja. Nikmati musik relaksasi, dan banyak testimoni yang masuk ya, yang langsung WA kebeli tentang impact atau feedback yang sudah didapat setelah dia mendengarkan musik ini. Dia lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia. Itu awalnya, dan rezeki itu otomatis akan seketika akan datang. Begitu. Salah satu cara terapi ya
terapi musik itu mendengarkan musik relaksasi dalam paham ini yang enak didengar. Musik apa saja boleh, itu yang penting enak didengar itu. Karena gelombang ini dikalahkan oleh frekuensi. Berarti gelombang beta ini menuju ke alfa. Dengan mendengarkan musik ini, frekuensi kita yang awalnya api menjadi tanah, jadi beta menjadi alfa, jadi tenang dan rileks dan damai, begitu. Berarti pada waktu kapan kita lebih baik mendengarkan musik itu, terapi? Setiap saat, nah di saat kita perlu, kita butuh, kapanpun, tidak mengenal waktu. Tapi sebaiknya ketika sebelum tidur atau bangun tidur, karena yang lebih dahsyat itu sebenarnya ketika kita baru bangun tidur itu 5 menit atau 10 menit setelah kita bangun tidur itu dominan kondisi alfa di dalam tubuh kita. Di saat itulah ya kita sebaiknya mendengarkan musik juga boleh, atau dengan berafirmasi. Nanti next mungkin di video kedua kita akan bahas tentang afirmasi tentang pembuatan buku ya, bukan buku, bisa dibilang seperti buku impian. Kita menulis kebaikan apa yang sudah kita dapatkan di dalam hidup ini. Oke, sekian sharing kita ini yang singkat ini, semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan. Kembali lagi, jika Anda bertemu dengan channel ini, Anda memiliki suatu ilmu pengetahuan yang lebih baik, bisa di-sharing agar kita bisa sama-sama berbagi. Mungkin kita nanti bisa collab juga. Sama-sama belajar. Kita menjalin silaturahmi, ini intinya. Dan tetap semua makhluk berbahagia, terlepas dari belenggu penderitaan, mendapat pencerahan, keberuntungan penuh dengan cita kasih, kebahagiaan dan sinar suci selalu menerangi dari segala penjuru arah. Sinap Brahma Santi, Om Santi Santi Santi.